Episode 2231-2235. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Saudara Gao, sudah begitu banyak waktu berlalu, namun Pei Yu masih mengawetkan jenazahmu dengan sangat baik. Saya yakin dia telah membayar biaya yang cukup besar untuk mencapai hal ini." Setelah menjawab cukup lama, Gao Ying akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih banyak." Pei Yu menjadi semakin marah. "Ini hanyalah sesuatu yang kulakukan untuk menebus dosaku. Kenapa kau harus berterima kasih padaku?" Zuan tahu bahwa butuh waktu sebelum kedua belah pihak berdamai, jadi dia berkata, "Jangan buang waktu sekarang. Menginginkan saudara Gao kembali dulu." Pei Yu mengangguk dengan cepat. Gao Ying menarik napas dalam-dalam. Dia tampak sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, hidup kembali adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Zuan mengingatkannya, "Kepala adalah pemimpin dari 6 yang, dan jiwamu telah meninggalkan tubuh terlalu lama. Jadi, meskipun jiwamu kembali ke tubuhnya, kamu perlu beristirahat selama beberapa waktu sebelum tubuh dan jiwa bersatu dalam pemulihan. Namun, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus diurus sementara waktu." Pei Yu buru-buru berkata, "Aku akan menjaga saudara Gao." Zuan merawat, "Kamu sekarang mabuk berat, dan bahkan seorang penjahat biasa bisa merenggut nyawamu. Apakah kamu benar-benar bisa menjaganya?" Rasa malu menutupi wajah Pei Yu saat dia berkata, "Jangan khawatir, mulai sekarang, itu tidak akan terjadi lagi." "Baiklah." Zuan mengangguk tanda menghargai. Dia tidak ingin Pei Yu tenggelam dalam keputusasaan total, dan juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk meredakan hubungan mereka. "Benar saja," Gao Ying berkata kepada Pei Yu, "terima kasih atas bantuanmu." Pei Yu langsung merasa sangat senang. "Saya hanya melakukan apa yang benar." Zuan mendengus. Kemudian, ia menggunakan metode rahasia untuk membawa jiwa Gao Ying kembali ke tubuhnya. Seluruh proses itu membuat Pei Yu berseru takjub. Saat jiwa Gao Ying memasuki tubuhnya, Zuan mengatur formasi di sekitarnya agar tidak keluar lagi secara tidak sengaja. Setelah seluruh tugas selesai, Pei Yu tiba-tiba berteriak kaget, dia bernapas. "Kakak Gao bernapas." Zuan menyeka keringat di dahi. "Dia mungkin harus tidur sebentar. Aku akan mempercayakannya pada perlindunganmu." Pei Yu membungkuk dalam-dalam kepada Zuan. "Kakak Zu, aku benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, kakak Gao tidak akan bisa hidup kembali, dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Semuanya sudah berlalu, dan waktu akan menyembuhkan semuanya." Zuan mendukungnya dan menepuk bahunya untuk memberi semangat. Sisanya terserah padanya. Ketika dia meninggalkan halaman, Zuan langsung menuju ke Istana Sang. Dia harus mendapatkan lebih banyak informasi sebelum memasuki istana. Dia juga tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Bilinglong. Namun, Istana Sang memiliki beberapa mata-mata tersembunyi di sekitarnya. Zuan sedikit mengernyit dan bertanya-tanya kekuatan mana yang telah ditanam mereka. Apakah mereka memantau Sang Hong, atau mereka ke sini untuk memeriksa apakah saya sudah kembali atau belum? Meski begitu, hatinya sudah mantap untuk pulang, dan dia tidak ingin repot-repot dengan orang-orang itu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia ingin memasuki kediaman Sang secara diam-diam, mata-mata itu tidak akan mendeteksi apapun. Para wanita muda di dalam sedang bermain dengan bayi Sisi ketika dia tiba-tiba menunjuk ke belakang mereka dan mulai tertawa. Dia mulai menggumamkan bahasa bayi yang tidak jelas. Sisi sepertinya menertawakan sesuatu. Kedua wanita itu berbalik dan melihat Zuan berdiri di pintu masuk. Keduanya tercengang, tetapi kemudian mereka berteriak kaget. "Iklan, oleh Pub Future." "Ah Su, kakak Su." Sang Qin dan Zeng dan sama-sama menggosok mata mereka karena tidak percaya. Ketika mereka yakin bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu, mereka berdua berteriak kegirangan dan berlari ke pelukannya. Namun, Sisi takut dengan teriakan mereka dan mengerutkan kening. Beberapa saat sebelumnya, dia tersenyum, tetapi dia langsung menangis. Kedua wanita itu buru-buru kembali dengan waspada, tetapi Zuan bahkan lebih cepat dari mereka. Dia segera menggendong gadis kecil yang gemuk itu ke dalam pelukannya. Sungguh aneh, tetapi tangisan Sisi yang penuh kesedihan segera berubah menjadi tawa riang. Zeng dan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar dengan nada mengejek, "Kau benar-benar terlalu mematikan terhadap wanita. Baik mereka yang berusia lebih dari 1000 tahun atau masih bayi perempuan, tidak ada yang dapat lolos dari pesonamu."
Sang Qin memutar matanya dan membalas, Dan, apa yang kamu katakan? Sisi jelas merasakan ayahnya kembali. Zheng Dan akhirnya bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Qin kecil, dan kecil, apa yang terjadi? Sang Hong dan Mu Yi mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang terjadi di ibu kota. Dalam beberapa hal, mereka tidak punya pilihan selain tetap waspada. Ketika mereka melihat Zuan, keduanya tercengang. Zu sudah kembali. Saya menyapa paman dan bibi yang terhormat. Zuan tersenyum ke arah mereka. Bibimu langsung tersipu, sementara Sang Hong tersenyum lebar saat berkata, kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk mengobrol. Kami tidak akan mengganggu kalian. Dia lalu membawa bibimu pergi karena malu. Bibimu bertanya dengan bingung, Tuan, bukankah kita harus memberitahu Zu tentang apa yang terjadi baru-baru ini? Sang Hong tersenyum. Selama dia kembali, bahkan hal terburuk pun tidak menjadi masalah besar lagi. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Bibimu pun merasa itu masuk akal. Ia tidak khawatir lagi. Malah, ia merasa jauh lebih bahagia setelah mendengar Zuan memanggilnya, Bibi. Di dalam kamar, Zuan menggoda putrinya sambil melihat kedua wanita itu. Dia tidak bisa menahan perasaan patah hati saat berkata, kalian berdua tampaknya kurus kering karena kelelahan. Saat kamu pergi, kami sangat takut bahwa akan sulit untuk menjadi gemuk meskipun kami mau. Zheng Dan mendengus. Bahkan cara Sang Qin memandang Zuan agak aneh. Zuan tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Zheng Dan mendorong Sang Qin sedikit. Kamu selalu pintar dan fasih berbicara, jadi kamu harus memberitahunya. Sang Qin sedikit tersentuh. Dia sendiri sangat pintar, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zheng Dan mencoba memberinya kesempatan. Lagi pula, hubungannya dengan Zuan tidak dimulai sebagai hubungan yang alami dan saling setuju. Namun untungnya, setelah lebih dari setahun berlalu, mereka menjadi semakin akrab satu sama lain. Mereka tidak lagi bersikap pendiam seperti di awal. Karena itu, dia berdeham dan mulai menjelaskan apa yang telah terjadi. Ada desas-desus bahwa Rasvian memasang jebakan untuk melenyapkan bala bantuan yang kami kirim ke utara, dan bahkan kau binasa karenanya. Iklan oleh Pub Future. Aku membuat kalian semua khawatir. Zuan sedang terburu-buru mencari obat abadi naga ilahi untuk menyelamatkan Qiu Honglei, dan tidak menyangka sesuatu yang begitu besar akan terjadi di ibu kota. Saya memang merasa seperti sudah kehabisan akal, tetapi Dandanlah yang lebih memahami Anda. Dia benar-benar yakin bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Anda, kata Sang Qin dengan malu. Zuan secara refleks menatap Zheng Dan, tetapi dia hanya melihatnya mengangkat dagunya dan berkata, kita semua tahu bahwa orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana terus berlanjut selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mati begitu mudah? Pada saat itu, dia merasa seolah-olah kembali ke masa-masa yang dihabiskannya bersamanya di Bright Moon City. Zuan merasakan rasa nyaman memenuhi dirinya. Tetap saja kamu yang paling mengerti aku. Ketika dia melihat ekspresi saling pengertian di antara mereka, Sang Qin tersenyum tipis. Dia pasti masih merasa kasihan pada dirinya sendiri jika dia pernah melihat hal seperti itu di masa lalu, tetapi Dandan memperlakukannya dengan sangat baik, jadi bagaimana dia bisa mempertahankan perasaan cemburu. Dia hanya ingin hubungan mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimanapun, mereka berdua sudah menjadi satu kesatuan. Ikan lain yang dibesarkan oleh kakak laki-laki Zu di kolam semuanya adalah hiu, jadi bagaimana mungkin dua udang kecil seperti mereka tidak bisa bersatu. Kemudian, Sang Qin mulai menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di ibu kota saat Zuan pergi. Apa yang diketahuinya jauh lebih rinci daripada penjelasan Pei Yu. Dia mulai dengan fakta bahwa klan Liu telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Adapun pelaku utamanya, mereka adalah klan Bi, Raja Wu, Guru Kekaisaran, faksi Zhao Chen, dan Raja Yi, faksi Zhao Huang. Zuan sedikit terkejut. Kau bahkan tahu siapa pelaku utamanya? Sang Qin tersenyum. Meskipun klan Bi bertindak secara rahasia dan menggunakan Raja Wu sebagai tameng, mudah untuk mengetahuinya dengan melihat siapa yang paling diuntungkan dari hal ini. Setelah klan Liu digulingkan, klan-klan ini mengambil alih sebagian besar posisi klan Liu yang kosong. Klan Bi memperoleh keuntungan terbanyak, sementara faksi Zhao Chen sangat marah karena kamu membunuh Zhao Chen dan hanya mengikuti saja.
Raja Yi kemungkinan ikut campur karena mereka tidak pernah berhubungan baik dengan klan Liu, dan khawatir kekuasaan kekaisaran akan jatuh. Dapatkan novel terbaik di novel.com. Tentu saja, setelah kejadian itu, Komandan Pengadilan Jiang Boyang juga dipromosikan, tetapi dia tidak punya motif untuk berpartisipasi dalam kudeta. Kemungkinan besar klan Bi yang meminjam prestisenya untuk menstabilkan situasi. Penjelasan Sang Qin jelas dan teratur. Dia menceritakan semua detail perubahan ibu kota. Tentu saja, Zuan merasakan sebagian besar kebingungannya teratasi. Sang Qin benar-benar seorang ahli strategi dan sekretaris yang sangat hebat, dan dia benar-benar dapat membantu saya melakukan banyak hal. Ketika ada waktu luang, kita dapat. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan tidak mengucapkan kutipan terkenal dari dunianya sebelumnya, sebaliknya, dia fokus pada urusan yang lebih penting. Ngomong-ngomong, di mana permaisuri sekarang? Sang Qin dan Zheng dan saling berpandangan. Keduanya memiliki senyum aneh di wajah mereka. Sementara Zuan merasa bingung, Zheng dan berkata dengan kesal, dan disinilah aku, bertanya-tanya berapa lama lagi kamu akan menahan diri. Lagi pula, kamu mengkhawatirkannya. Permaisuri berasal dari klan Liu dan memiliki kedudukan terhormat di istana. Wajar saja jika aku khawatir tentang keberadaannya, kan? Zuan menjawab sambil berpikir, mengapa aku merasa sedikit aneh. Teruslah berakting, kenapa tidak? Zheng dan mencibir, bukankah kekhawatiranmu karena dia adalah wanitamu? Zuan terdiam, dia terkekeh malu sebelum berkata, jadi kamu sudah tahu. Dia sudah curiga, namun, nada bicara Zheng dan mencegahnya untuk menyangkalnya lebih jauh. Lagi pula, jika mereka tidak benar-benar tahu, mengapa mereka mengaitkannya dengan permaisuri? Kau benar-benar hebat, kau bahkan berani mengganggu permaisuri. Zheng dan memasang ekspresi aneh dan sangat rumit. Ada sedikit kekaguman bercampur dengan penghinaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika Sang Qin berkata pelan, bukan hanya janda permaisuri saja. Kamu bahkan berani mengganggu permaisuri. Zuan tercengang. Sudah berapa lama sejak aku meninggalkan ibu kota? Kapan ibu kota tiba-tiba menjadi begitu asing? Bab 2232, Mata-mata. Ketika Sang Qin melihat ekspresi tercengangnya, dia mulai tertawa bahak hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya lagi. Zheng dan juga memiliki ekspresi aneh saat dia berseru, "Ah Zu, kamu benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Kamu benar-benar diam-diam tidur dengan dua wanita yang paling berpengaruh di seluruh kekuasaan." Zuan benar-benar terkejut dan bingung sekarang. Apakah ada yang akan memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya mereka tidak mengatakan ini hanya untuk mempermainkannya, dan ringkasannya dengan permaisuri benar-benar telah terbongkar. Namun, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Lain halnya jika teknis dengan Liu Ning terbongkar setelah apa yang terjadi pada klan Liu. Sekarang klan Bi sudah menjadi begitu kuat dan Bi Linglong masih menjadi permaisuri, mengapa mereka membiarkan rumor seperti ini menyebar? Selama sidang pagi setelah kejadian itu, Kaisar bodoh itu mencela Anda karena menindas permaisuri di depan semua pejabat sipil dan militer. Ada begitu banyak orang di sana, jadi permaisuri tidak bisa merahasiakannya meskipun dia ingin. Saat ini, seluruh umat manusia mungkin tahu tentang hubungan Anda dengan permaisuri, Sang Qin menjelaskan kepadanya. Zheng dan berkata sambil mencibir, sekarang ada buku berjudul, Sejarah Kisah Romantis Bupati, Rahasia Permaisuri, Ah Zu Mendominasi Linglong, dan masih banyak lagi. Kudengar buku-buku itu juga cukup populer. Zuan tercengang. Dia berseru, kegilaan macam apa yang dialami Zhao Ruizi itu. Dia segera menenangkan dirinya. Dengan kecerdasan Zhao Ruizi, dia mungkin tidak tahu tentang itu. Dengan demikian, itu berarti seseorang pasti telah memulai semua ini. Namun keseluruhan dengan Bi Linglong adalah rahasia besar yang hampir tidak diketahui siapapun. Mengapa orang-orang yang bertanggung jawab tahu? Mungkinkah Rong Mo memberitahu klan Bi dan klan Bi membocorkan rahasia itu? Tidak, ini tidak sejalan dengan kepentingan klan Bi. Klan Bi mampu mencapai posisi mereka saat ini dengan mengandalkan putri mereka menjadi putri mahkota, dan kemudian menjadi permaisuri. Setiap rumor tentang Bi Linglong yang bersama pria lain hanya akan mencoreng otoritas mereka. Sang Qin menatap Zheng Dan. Dan memang luar biasa. Saat pertama kali mendengarnya, saya pikir itu pasti salah, tetapi Dan begitu yakin bahwa itu benar.
Dilihat dari reaksi kakak besar Su, sepertinya itu benar, seperti yang diduga. Dia kemudian menjelaskan, orang-orang itu mungkin hanya melontarkan tuduhan tak berdasar, seperti menyiramkan air kotor ke sekeliling dan sang ratu akan membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. Mereka hanya tidak pernah menebak-nebak dalam kegelapan itu benar adanya. Sambil berbicara, dia tidak bisa menahan senyuman. Jarang sekali dia melihat Zuan dalam keadaan seperti itu. Iklan oleh Pub Future, Zuan langsung mengerti saat mendengarkan analisisnya. Itu mungkin tidak jauh dari kebenaran. Namun, ini benar-benar agak konyol. Dia dan Linglong telah menjaga rahasia itu dengan sangat baik, dan tidak mungkin ada yang bisa mengetahuinya, namun akhirnya terungkap karena alasan seperti ini. Linglong cukup sensitif. Dia mungkin merasa tidak enak selama ini, kan? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang situasi Bi Linglong. Sang Qin menjawab, menurut berita yang dibawa ayah setiap kali dia kembali dari sidang pengadilan, Permaisuri masih menangani urusan pemerintahan seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada beberapa rakyat dan pelayan yang akhirnya ketahuan membicarakan rumor ini, tetapi dia tidak marah dan menghukum mereka. Itu tampaknya tidak menyerupai cara dia melakukan sesuatu di masa lalu. Apa yang sulit dipahami di sini? Zheng Dan berkata sambil mencibir. Dia mungkin merasa sedikit malu saat pertama kali hal ini terungkap, tetapi segera menyadari bahwa lebih baik melupakan rasa sakit itu daripada memperpanjang penderitaan. Dia mungkin bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengumumkan hubungannya dengan Ah Zu di depan umum, tetapi bukankah ini cara yang mudah? Karena itu, dia memutuskan untuk tidak membantahnya dan membiarkan semua orang terbiasa dengannya. Setelah beberapa tahun, dia bisa mengumumkan hubungannya dengan Ah Zu, dan itu tidak akan menimbulkan banyak keributan saat itu. Sang Qin memiliki ekspresi, jadi begitulah yang terjadi. Dia lebih baik dalam menganalisis konflik antara berbagai kekuatan di istana, tetapi dan lebih baik dalam memahami perasaan interpersonal antara pria dan wanita. Ketika mendengar bahwa Bi Linglong baik-baik saja, Zuan menghela napas lega. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, bagaimana keadaan permaisuri saat ini? Apakah kau bertanya bagaimana hubunganmu dengan janda permaisuri terungkap? Zheng Dan segera melihat niatnya. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang diketahui semua orang. Hanya kita yang mengetahuinya. Zuan tercengang. Rahasia itu terbongkar, tetapi hanya mereka yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin? Alasannya adalah setelah kejadian malam itu, Ibu Suri melompat ke halaman kami setelah terluka parah, Sang Qin menjelaskan. Zuan tiba-tiba berdiri. Apa? Di mana dia sekarang? Awalnya, dia mengira dengan kultivasi Liu Ning, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Liu Ning akan terluka dan berlari ke arah mereka untuk meminta bantuan. Itu berarti dia pasti tidak punya jalan keluar lain. Lihatlah betapa khawatirnya dirimu saat ini. Zheng Dan memutar matanya. Jangan khawatir, dengan perawatan kami yang cermat, permaisuri sudah pulih. Namun, kamu tidak dapat menemuinya saat ini. Apa maksudmu? Itu karena dia tiba-tiba menghilang. Zheng Dan mendesah. Dia jelas sedikit kesal dengan ini juga. Hilang, jangan khawatir, kata Sang Qin untuk menghibur Zuan saat dia melihat betapa khawatirnya dia. Permaisuri tidak dalam bahaya, dia pergi sendiri beberapa hari yang lalu. Jelajahi cerita yang lebih baru di novel.com. Zuan agak bingung. Kedua wanita itu telah menyelamatkan nyawa Liu Ning, jadi bagaimana mungkin dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Sang Qin menjelaskan, mungkin karena ada rumor tentang hubunganmu dengan permaisuri di mana-mana, dan dia tahu bahwa bahkan jika kamu kembali, kamu akan terpecah antara keduanya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan mencari caranya sendiri untuk membalas dendam. Ini semua salahku karena tidak memikirkan hal ini. Aku tidak merawatnya dengan baik, kata Zheng Dan, merasa sedikit menyesal. Sang Qin segera menjawab, bagaimana itu bisa menjadi salahmu? Saat itu, istana mencari jejak sisa-sisa klan Liu di mana-mana dan mengikuti jejaknya sampai ke sini. Kalau bukan karena fakta bahwa kamu telah membereskan pasukan bawah tanah ibu kota dan mampu memindahkannya ke tempat yang lebih aman, seluruh klan Sang kita mungkin sudah tamat. Iklan oleh Pub Future. Zuan sedikit terkejut. Zheng Dan masih memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi bos geng bawah tanah. Dia seperti ini di kota Bright Moon, dan di ibu kota pun sama. Karena permaisuri tinggal di luar dan ada mata-mata yang bersembunyi di mana-mana, kami tidak bisa pergi begitu saja.
Itulah sebabnya kami tidak dapat segera menghentikannya. Begitu dia pergi, Sang Qin sedikit meminta maaf. Zuan berkata menghibur, itu bukan salahmu. Dia seorang Grandmaster yang kuat. Bagaimana kalian berdua bisa menghentikannya jika dia ingin pergi? Dia meletakkan putrinya ke pelukan Sang Qin dan bertanya, mata-mata di luar itu milik siapa? Kedua wanita itu menggelengkan kepala karena bingung. Kami menduga mereka mungkin ada di sini untuk mencari keberadaan permaisuri. Lagi pula, permaisuri menuju ke arah ini sebelum dia menghilang. Kalau begitu, kita bisa bertanya saja pada mereka. Zuan menghilang begitu saja setelah mengucapkan kata-kata itu. Sementara itu, di luar kediaman Sang, ada tempat yang sangat gelap yang menyerupai bagian dalam loteng. Di dalam, seseorang berpakaian serba hitam sedang diam-diam memantau aktivitas kediaman Sang. Meskipun klan Sang tampak mencurigakan, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang konkret. Lebih jauh, dia tidak melihat jejak kepulangan orang itu. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Ia berbalik dengan perasaan tak percaya, mendapati bahwa ada orang lain yang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dan mungkin tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang tidak tahu siapa orang itu. Dia adalah pembunuh seorang pangeran, biang keladi di balik pemusnahan klan Meng. Orang yang telah menguasai bumi abadi, pembunuh naga, kekasih ratu, kolektor wanita cantik, Bupati Zuan. Ada aura mengerikan hanya dari Zuan yang berdiri di sana. Mata-mata itu bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit pun perlawanan. Karena itu, dia tidak ragu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Zuan tercengang. Dia hendak bertanya dari mana mata-mata itu berasal. Bagaimana dia bisa menduga bahwa mata-mata itu akan melakukan hal seperti ini? Sang Qin dan Zeng dan bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka ketakutan, karena kejadian itu sungguh aneh. Saat mata-mata itu meninggal, tubuhnya segera membusuk. Ekspresi Zuan berubah dingin. Ini tampaknya adalah hantu mayat yang dikendalikan oleh seni jahat. Jika seseorang meninggal tanpa jiwa, mayatnya akan cepat membusuk. Kecuali jika seseorang membayar harga yang mahal untuk mengawetkan mayat tersebut. Selain itu, ada beberapa seni jahat yang mengendalikan roh orang yang telah meninggal. Pengguna akan memasukkan seutas keinginan ilahi mereka sendiri ke dalam mayat tersebut untuk mengendalikannya. Pada tingkat tertentu, hal itu mirip dengan mengendalikan tubuh dengan laba-laba iblis pemakan hati. Kalau begitu, sepertinya akan sangat sulit menemukan pelaku utama di balik layar. Zeng Dan pernah datang dari dunia prajurit, jadi dia juga pernah mendengar tentang hantu mayat. Bagi para kultivator jahat itu, hantu mayat hanyalah barang konsumsi. Bahkan jika mereka hilang, mereka tidak akan merasa patah hati karenanya. Manfaat terbesarnya adalah mereka dapat menarik kembali kehendak ilahi mereka dari boneka mayat tersebut kapan saja. Dengan begitu, bahkan jika sesuatu terjadi, tidak akan ada cara untuk melacak mereka. Dulu, ketika berbagai kekuatan di ibu kota saling bertempur, mereka masih berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Tidak mungkin mereka menggunakan teknik-teknik jahat seperti itu, karena mereka akan dengan mudah menjadi sasaran kritik publik. Namun, sekarang, mereka sama sekali tidak bermoral dalam metode mereka. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, dia tidak akan bisa lolos. Dengan kultivasinya saat ini dan fakta bahwa ia kini menguasai otoritas dunia, akan menjadi lelucon nyata jika ia membiarkan orang ini lolos begitu saja dari hadapannya. Saat itu, kehendak ilahinya telah meliputi seluruh kota. Biasanya, meskipun ia berpotensi menemukan seseorang, ia juga akan terdeteksi oleh orang lain. Itu seperti radar, bahkan jika ia menemukan targetmu, bahkan pihak ketiga akan merasakan kehendak ilahinya yang kuat. Namun, sekarang setelah ia menyatu dengan kehendak dunia, semuanya menjadi sunyi dan tak terlacak. Siapa yang masih akan memperhatikan energi alam di sekitar mereka? Dia segera menyadari sesuatu. Orang ini ternyata sangat berhati-hati. Dia telah melacak fragmen keinginan samar itu, dan menemukan bahwa fragmen itu sebenarnya telah terbelah ke tiga arah yang berbeda pada saat yang sama sebelum kembali ke tubuh tiga individu yang berbeda. Fragmen-fragmen itu ingin lari ketika mereka kembali ke tubuh ketiga individu itu, tetapi wajah mereka memucat. Mereka segera merasakan bahwa aura mengerikan telah mengunci tubuh mereka. Dalam sekejap, kepala ketiga individu itu terkulai, dan mereka segera kehilangan nyawa mereka. Yang ketiganya jelas juga merupakan boneka mayat. Mereka seperti tembok api yang menghalangi potensi pelacak.
Ketika orang yang mengendalikan mereka merasakan bahwa Zuan benar-benar telah melacaknya hingga ke mereka, ia tidak hanya meninggalkan boneka mayat ketiga, ia memutuskan untuk menyerah pada rangkaian keinginan itu sepenuhnya dan menghancurkannya sendiri. Sayangnya, bahkan melakukan hal seperti itu masih meninggalkan jejak bagi Zuan saat ini. Dia segera menyadari sedikit jejak keinginan di udara dan melacaknya ke sumbernya. Di suatu tempat di mana terdapat kuil Tao yang hancur dengan sumur kering di halaman belakang. Bahkan tidak ada satupun serangga yang hidup di dalamnya, dan ada sedikit energi hitam yang keluar dari lubang tersebut. Temukan cerita baru di novel.com. Ada tempat yang sama sekali berbeda di dalam sumur itu. Seseorang telah menggali sebuah gua di dalamnya, dan seorang tetua yang mengenakan jubah Tao sedang duduk di sana bermeditasi. Tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Dia membuka matanya, ada ketakutan dalam ekspresi saat dia berseru, betapa kuatnya tekanan ini. Untung saja aku cukup berhati-hati dan menyiapkan beberapa langkah agar tidak bisa dilacak. Sehebat apapun dia tetap tidak akan bisa menemukanku. Namun, tempat ini tidak bisa digunakan lagi. Saya harus pindah lokasi secepatnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara bertanya dari sekitarnya, kemana kamu berencana untuk pindah? Tentu saja, Taois tua itu menjawab secara refleks ketika menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat seorang pria tampan dan dua wanita cantik menatapnya dengan ekspresi ambigu. Matanya langsung menyipit. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Tao tua itu dengan tak percaya. Sedetik yang lalu, dia dengan percaya diri mengklaim bahwa dia tidak dapat dilacak, namun pernyataannya yang sombong langsung menjadi bumerang baginya. Zheng Dan dan Sang Qin merasa sama terkejutnya dengan tetua itu. Sesaat sebelumnya, mereka masih berada di dekat rumah mereka, namun beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba sudah ada di sini. Mereka bahkan tidak mempunyai kesan apapun tentang bagaimana mereka bisa sampai di sini. Mereka hanya ingat bahwa Zuan telah menggendong mereka, masing-masing di lengan mereka, dan kemudian ada sedikit rasa panas di pinggang mereka. Mereka merasa sedikit malu dan berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu pada mereka berdua, bertanya-tanya apakah harus mendorongnya. Namun sedetik kemudian, mereka menyadari bahwa mereka terlalu memikirkan banyak hal. Zuan ingin mengejar orang yang mengawasi mereka, tapi dia juga khawatir akan terlalu berbahaya meninggalkan mereka berdua di rumah. Selain itu, mereka sudah berpisah cukup lama, dan dia menghargai setiap detik yang bisa mereka lalui bersama. Jadi dia memutuskan untuk membawa mereka saja. Tubuh kedua wanita itu sangat ringan, jadi digendong sama sekali tidak sulit. Zuan memeriksa seluruh tempat itu. Dia bisa mencium bau amis samar di udara dan melihat sisa-sisa kerangka berserakan di sudut. Wajahnya tak bisa menahan diri agar tidak menjadi gelap. Itu monster. Ia mengira itu mungkin seorang yang jahat, tetapi saat ia tiba, ia merasakan aura yang berbeda dari tubuh tetua itu. Ia hanya berpura-pura menjadi manusia. Semua orang mengatakan bahwa petasan bupati itu tak tertandingi. Hari ini, tentu saja, saya telah melihat bahwa memang demikian adanya. Jika di tempat lain, aku mungkin masih sedikit takut padamu, tapi yang seharusnya tidak kamu lakukan adalah datang jauh-jauh ke sini dan bahkan membawa kedua gadis cantik itu bersamamu. Tao tua itu mencibir, kemudian, membengkak, dan jubah yang menutupinya robek inci demi inci. Arts by Pub Future, monster hitam pekat muncul di dalam gua. Monster itu memiliki banyak pasang kaki dan tampak seperti kerabang raksasa. Tentu saja, ada perbedaan lain, salah satunya adalah ada kepala di antara setiap kaki. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Monster itu melingkari tubuhnya, lalu tampak menyatu dengan sekelilingnya. Gua itu tiba-tiba menyala dengan garis-garis cahaya merah, seolah-olah ada banyak pasang mata yang menatap mereka bertiga. Itu adalah mata di antara kedua kakinya. Pada saat yang sama, sisa-sisa kerangka yang berserakan semuanya terbang ke udara. Saat mereka menari-nari, tengkorak-tengkorak itu mengeluarkan tawa yang mengerikan. Aura yang menyeramkan dan mengerikan perlahan-lahan memenuhi gua, terasa seolah-olah dapat menghidupkan semua makhluk hidup. Terlebih lagi Zheng Dan, yang telah mengalami berbagai hal mengerikan, menjadi sedikit pucat karena ketakutan. Wajah Sang Qin juga sedikit melukis dan dia secara refleks bersembunyi di belakang Zuan. Zuan berkata sambil dicampur dingin, keterampilan yang tidak penting. Tak seorang pun melihatnya benar-benar bergerak, tetapi kilatan cahaya putih muncul, dan semua angin jahat menghilang. Tengkorak-tengkorak jatuh ke tanah,
dan mata merah meledak satu demi satu. Menyembur, monster itu menjanjikan seteguk darah. Monster itu tidak dapat lagi mempertahankan bentuk aslinya dan menyusut kembali ke penampilan lamanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Rencana pembunuhan yang telah disiapkannya dapat mengatasi masalah itu. Dia hendak berbalik dan lari, tetapi dia menyadari bahwa dia tertahan oleh aura yang menakutkan dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Zuan perlahan berjalan mendekat dan bertanya, "Siapa namamu?" Sang tetua benar-benar ketakutan dan secara refleks menjawab, 10.000, tetua berkaki 1.000. Zuan merasa nama ini cukup cocok. Sang Qin dan Zheng Dan, yang sedang mencondongkan tubuh ke arah Zuan, keduanya melihat nyaman di mata masing-masing. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Zuan sangat kuat, bukankah ini terlalu berlebihan? Mereka berdua adalah mahasiswa akademi dan memandang dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tahu bahwa wujud asli monster itu, ditambah dengan formasi menakutkan dan berbahaya yang telah disiapkannya, membuatnya jauh lebih kuat daripada para Grandmaster. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan makhluk abadi di bumi, hal itu tidak terlalu jauh. Acts by Pub Future, namun, sesuatu yang diajukannya mampu ditundukkan Ahzu tanpa perlu bersusah payah. Saya yakin Anda pasti bagian dari jalur ketiga monster itu. Siapa rekan Anda, dan apa rencana Anda? Tanya Zuan langsung. Tetua berkaki 1.000 ini sedikit lebih lemah dari buaya haus darah dan monster lain yang pernah ditemuinya di ras laut. Sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi wajar saja dia bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Tetua berkaki 1.000 tersadar dari memahaminya dan berkata dengan senyum sinis, "Karena kau tahu tentang semua itu, aku yakin bahwa penguasa transformasi segudang dan sampah lainnya pasti telah gagal. Namun, kamu dapat menghentikan delusimu jika kamu ingin mendapatkan informasi dariku." Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya bergetar, dan kepalanya terkulai. Begitu saja, dia mati. Itu bukan pemindahan kehendak ilahi dari boneka mayat, tetapi tubuhnya benar-benar mati. Tepat pada saat itu, tawa menyeramkan terdengar dari sekitar mereka. "Kalian spesies rendahan berpikir bahwa kalian benar-benar dapat mengalahkan kami. Jika bukan karena penghalang dunia ini yang menghentikan kami dan fakta bahwa kami tidak dapat turun dalam kondisi terkuat kami, mengapa kami harus dikalahkan oleh kalian?" Sang Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekati Zheng Dan. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang sedikit gemetar, Dan, apakah ini hantu?" Zheng Dan menelan ludah dengan susah payah. Mungkin itu hanya monster yang mencoba menyamar sebagai dewa. Zuan melihat ke suatu area di dalam gua ini. Dia tentu tahu seperti apa kondisi orang ini. Jiwamu tampaknya benar-benar dapat meninggalkan tubuhmu setelah kematian, dan dapat kembali ke titik lain. Tentu saja, penghalang dunia yang menyebalkan ini telah sangat membatasi caraku untuk turun ke dunia ini. Bahkan pendeta perang, raja monster bayangan, dan penguasa pembantaian telah meninggal di sini, jadi tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko datang ke dunia ini lagi. Untuk menyelesaikan masalah ini, penguasa monster memberi kami saudara-saudara berkat ini. Bahkan jika kami secara tidak sengaja meninggal di dunia ini, jiwa kami dapat kembali ke sisi penguasa monster dan bangkit kembali. Ini adalah kekuatan besar yang bahkan tidak akan pernah bisa kau dapatkan, kata tetua berkaki 1.000. Ia melanjutkan dengan nada sinis, "Begitu aku bangkit kembali, kau akan mengerti apa arti penyesalan." Zuan tidak bisa menahan tawa. "Karena aku bisa membunuhmu kali ini, membunuhmu lagi akan tetap mudah." Secercah kebencian muncul di mata tetua berkaki 1.000. "Kau mungkin kuat dan aku tidak bisa melawanmu, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarmu? Apa kau tidak punya teman dekat? Misalnya, gadis-gadis kecil yang lembut ini, kamu tidak bisa melindungi mereka selamanya, kan? Tapi aku bisa bangkit kembali tanpa henti dan akhirnya akan menemukan kesempatan. Kemudian, aku akan memastikan untuk mempermalukan mereka dengan benar dan sepertinya menyesal telah menyinggungku." Zheng Dan dan Sang Qin sama-sama sangat khawatir. "Kau bisa hidup sebagai bajingan selama 1.000 hari, tapi bagaimana kau bisa melindungi diri dari bajingan selama 1.000 hari? Ahzu sangat sibuk seperti biasanya, dan dia sering tidak ada di rumah. Bagaimana dia bisa terus melindungi mereka di sisi mereka?" Zuan menepuk kepala mereka pelan-pelan dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan punya kesempatan." Tetua berkaki 1.000 tampak sangat tidak senang karena dipandang rendah. "Gadis-gadis kecil, jangan tertipu olehnya.
Dia tidak punya cara untuk melindungi kalian berdua. Haha, nantikan saja saat aku mengunjungi kalian berdua lagi. Kenapa aku masih di sini? Tetua berkaki 1000 akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, dia sudah kembali ke sisi Raja Monster. Mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Zuan menghela nafas dan menatapnya dengan tenggelam. Sepertinya kalian para monster tidak memiliki otak yang bagus. Apakah kalian benar-benar tidak menyadari bahwa aku tidak pernah terlihat khawatir sejak awal? Apa yang kau lakukan padaku? Tetua berkaki 1000 akhirnya panik. Bab 2234, Roh Kiamat. Zuan mendengus. Kau sudah mati di tempatnya, tapi kau masih ingin melarikan diri ke tempat lain. Kalau begitu, bukankah aku akan melakukan perjalanan ini dengan sia-sia? Dia sekarang adalah kaisar dunia bawah dan memiliki kematian dan gambaran dalam genggamannya. Akan aneh jika dia membiarkan jiwa orang ini pergi begitu saja di depannya. Oleh karena itu, dia dengan cepat membuat gerakan meraih. Begitu saja, sosok monster itu tersedot tepat ke tangannya dan dijepit di antara jari-jarinya. Seluruh tubuh tetua berkaki 1000 bergetar. Dia sekarang merasakan ketakutan dan tekanan alami yang berasal dari ketakutan, seolah-olah Zuan adalah predator alaminya. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari rasa takut terhadap predator alami. Dia telah menghadapi beberapa musuh yang kuat ketika dia masih lemah, tetapi rasa takut yang dia rasakan saat itu masih jauh dari apa yang dia alami saat ini. Sepertinya olah dia bisa menghilang tanpa jejak dengan satu pikiran dari Zuan. Dia perlahan-lahan muncul kembali, sedikit berjuang. Saya akui bahwa saya berbicara terlalu berani sebelumnya. Diri Anda yang terhormat itu murah hati, jadi anggap saja apa yang saya katakan seperti kentut di angin. Wajah tetua berkaki 1000 itu penuh dengan ketakutan dan senyum yang patuh. Sang Qin dan Zheng dan memikirkannya. Mereka berdua telah melihat banyak sekali makhluk kuat sebelumnya. Biasanya, semua makhluk itu memiliki harga diri dan harga diri yang tinggi. Mereka benar-benar belum pernah melihat makhluk seperti itu yang tunduk dan berjuang untuk mendapatkan dukungan seperti orang ini. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa semua ini karena kekuatan Ahsu. Kesombongan yang diberikan monster itu kepada mereka berdua masih segar dalam ingatan mereka. Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menampilkan sosok tinggi dan kuat di depan mereka lagi. Cinta dan kekaguman pada mata mereka menjadi semakin kuat. Jawab pertanyaanku, kata Zuan acuh tak acuh. Apakah kamu akan membiarkanku pergi jika aku menjawab pertanyaanmu? Tanya tetua berkaki 1000 dengan suara gemetar. Jika kau menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan kematian yang mudah. Suara Zuan sama sekali tidak peduli, seolah-olah dia tidak ingin repot-repot berbohong. Mata sang tetua berkaki 1000 terbuka lebar. Kondisi seperti apa ini? Jika aku memang akan mati, mengapa aku harus nyaman? Sedetik kemudian, Zuan digantikan, dan pemandangan neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran monster itu. Seluruh tubuh monster itu mulai bergetar tak terkendali. Ternyata ada tempat yang begitu mengerikan di dunia ini. Jadi ternyata kematian yang mudah sebenarnya merupakan semacam kebajikan tersendiri. Dia sama sekali tidak ragu dan langsung bertanya, apa yang ingin Anda tanyakan? Orang yang rendah hati ini pasti akan memberitahu Anda semuanya tanpa melewatkan satu detail pun. Monster-monster itu terbagi menjadi 3 jalur. Satu adalah tanah yang tertutup, dan satu lagi adalah makam 10.000 naga. Apakah kelompokmu yang terakhir? Tanya Zuan. Iya tentu saja benar, jawab tetua berkaki 1000 sambil mengamati ekspresi Zuan dengan saksama. Ia merasa penjelasannya agak terlalu sederhana, jadi ia tidak menunggu Zuan bertanya lebih lanjut sebelum menambahkan sendiri, kau jelas sudah tahu tentang 2 jalan lainnya. Tujuan utama jalan ketiga adalah memicu kekacauan dalam umat manusia. Perang dan kematian akan mendatangkan kehancuran, menyebabkan seluruh dunia menjadi kacau balau. Kemudian, penghalang dunia akan melemah, memungkinkan pasukan monster menerobos dan memasuki dunia ini. Zuan berpikir sejenak, sekarang dia sedikit mengerti tentang hukum dunia ini. Penghalang dunia melindungi dunia ini, dan energinya memungkinkan orang untuk memperkuat diri dalam menghancurkan. Pada saat yang sama, manusia, iblis, dan ras laut dapat membuat dunia berkembang dan maju. Itu akan memperkuat penghalang dunia pada belahan dunia. Tetapi jika dunia jatuh ke dalam kekacauan dan perang pecah di mana-mana, menyebabkan kematian yang meluas,
Itu akan mencemari dunia yang biasanya dipenuhi dengan vitalitas, menyebabkannya dibanjiri dengan makhluk jahat dan menyeramkan. Ada catatan tentang hal-hal seperti itu di masa lalu. Jika tidak ada musuh dari luar, setelah puluhan tahun atau bahkan mungkin seabad, dunia perlahan akan memulihkan vitalitasnya karena menjadi damai kembali. Namun, monster alien sedang mengincar mereka sekarang. Jika skenario kekacauan terjadi, kekuatan monster utama itu akan masuk. Kemudian, seluruh dunia akan hancur. Ekspresi Zuan menjadi dingin. Monster-monster ini benar-benar telah memikirkan berbagai macam cara untuk menyiksa dunia ini. Meskipun dia memegang kendali dunia saat ini, dan penghalang dunia jauh lebih kuat dari sebelumnya, siapa yang tahu hal-hal seperti apa yang bisa terjadi jika dia membiarkan monster-monster ini bersembunyi dan meninggalkan mereka sendirian. Dia bertanya, siapa pemimpinmu? Di mana rekan-rekanmu yang lain? Updated Novels pada novel.com. Tetua berkaki 1000 segera menjawab, kali ini ada dua pemimpin, Roh Kiamat dan Raja Wabah. Apakah Roh Kiamat adalah tubuh jiwa? Kemampuan macam apa yang dimilikinya? Tanya Zuan. Ia berpikir dalam hati bahwa jika Roh Kiamat berjiwa, maka ia akan sangat mudah menghadapinya. Kemampuannya tentu saja akan melawan Roh Kiamat dalam kasus itu. Tetua berkaki 1000 segera menenangkan kepalanya. Roh Kiamat bukanlah tubuh jiwa. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang pandai membangkitkan sentimen publik melalui pernyataan palsu. Dia memperbesar kegelapan di hati seseorang dan menciptakan konflik dan kelainan, yang akhirnya meningkat menjadi perang. Mengenai kemampuan pastinya, kami para monster sebenarnya cukup waspada satu sama lain dan siap diserang atau disergap kapan saja, jadi tidak ada monster yang akan mengungkapkan semua kartu truf mereka kepada yang lain. Itulah sebabnya saya tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan, dan yang saya tahu dia jauh lebih kuat dari saya. Lalu bagaimana mereka dibandingkan dengan Shadow Horror Devil, Bloodtusk Crocodile, dan Lord of Myriad Transformations? Tanya Zuan. Dia membutuhkan sesuatu sebagai titik referensi. Sulit untuk mengutarakan. Tetua berkaki 1000 itu memiliki ekspresi gelisah saat dia berkata, jika itu adalah pertarungan frontal, Roh Kiamat dan Raja Wabah mungkin akan setara dengan kelompok iblis bayangan horor. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, itu tidak akan menjadi luar biasa. Namun Roh Kiamat dan Raja Wabah tidak pernah bertarung dengan orang lain secara langsung. Sebaliknya, mereka selalu memilih untuk menggunakan kemampuan mereka untuk menempatkan musuh dalam situasi yang mengerikan. Jadi jika benar-benar ada konflik, bahkan iblis bayangan horor, buaya haus darah, dan binatang laut setan api yang digabungkan belum tentu cocok untuk Roh Kiamat dan Raja Wabah. Adapun penguasa transformasi segudang, mungkin dia bisa mengandalkan kemampuan uniknya untuk melindungi dirinya sendiri. Zuan berpikir dalam hati bahwa keterampilan penguasa transformasi segudang memang berguna. Dia bertanya-tanya tentang apa mutiara misterius yang tertinggal setelah kematian monster itu dapat digunakan. Dia harus menggunakan sistem keterampilan pada mutiara itu begitu dia mendapat kesempatan di masa depan. Dia hampir melupakannya karena semua peristiwa yang telah terjadi di wilayah ras laut, dan prioritas utamanya adalah menyelamatkan rakyatnya. Apakah Raja Wabah pandai menyebarkan wabah? Zuan pertanyaan melanjutkannya saat melihat bahwa tetua berkaki 1000 sebenarnya tidak tahu banyak tentang Roh Kiamat. Ya, tetua berkaki 1000 mengangguk. Keduanya sebenarnya adalah pasangan yang sangat cocok. Raja Wabah membutuhkan banyak mayat untuk memulai wabahnya, sementara Roh Kiamat memprovokasi orang-orang untuk saling bertarung. Perang skala besar dapat menciptakan banyak mayat. Zuan mencibir dalam hati. Penguasa monster ini cukup pandai menempatkan orang pada tempat yang tepat, mengatur mereka bersama-sama. Lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Tanyanya. Aku tidak tahu. Tetua berkaki 1000 mengguncang kepalanya. Ia takut Zuan akan mengira ia mencoba mengelak pertanyaan itu dan dengan cepat menjelaskan, karena yang lain gagal, dan karena kematian monster-monster kuat berturut-turut, penguasa monster memberitahu kita untuk lebih berhati-hati kali ini. Roh Kiamat dan Raja Wabah terkenal sangat pandai bersembunyi dan bertahan hidup di antara monster, dan mereka bahkan lebih berhati-hati sekarang. Komunikasi selalu terbatas pada satu arah sejak kita memasuki dunia ini, dan hanya mereka yang dapat menghubungi kita. Kita tidak punya cara untuk menghubungi mereka. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi pada satu pihak, hal itu tidak akan berdampak pada keselamatan rekan-rekan kita.
Tetua berkaki seribu merasa semakin tertekan semakin banyak penjelasan yang diberikannya. Awalnya, ia sebenarnya menyetujui tindakan balasan itu, berpikir akan aman bahkan jika monster lainnya tertangkap. Namun sekarang setelah terungkap, ia benar-benar merasa kecewa. Mengapa saya harus sendiri? Begitulah para monster, mereka sama sekali tidak memiliki kebaikan. Mereka semua berharap mendapatkan semua keuntungan bagi diri mereka sendiri, dan agar sebanyak mungkin kemalangan menimpa monster lainnya. Bab 2235, Pencarian dan Penangkapan. Zuan merasakan sensasi yang tidak menyenangkan. Rupanya Roh Kiamat dan Raja Wabah adalah dua musuh yang paling sulit dihadapi. Mereka benar-benar merencanakan hal ini. Saya harus memberikan tindakan perlindungan yang lebih kepada wilayah yang penting di sekitarnya. Kalau tidak, akan buruk jika monster-monster itu diam-diam melakukan sesuatu kepada mereka. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kau tidak di sini hanya untuk mengawasiku, kan? Zuan melihat sekelilingnya. Ia dapat melihat bahwa tampaknya ada formasi yang sangat menyeramkan di sini. Semua penganut Tao telah berubah menjadi boneka mayat, dan dasar sumur ditutupi oleh sisa-sisa tulang. Kuil Tao yang dulunya khusyuk dan suci kini menjadi tempat yang menakutkan dan menyeramkan. Tetua berkaki seribu tidak mencoba menjawab pertanyaan itu. Saya membentuk formasi persembahan kehidupan yang lebih rendah, yang merupakan tugas yang diberikan Raja Wabah kepada saya. Ada formasi serupa di mana-mana di ibu kota, dan ketika waktunya tepat, Raja Wabah akan menggabungkan semuanya menjadi formasi persembahan kehidupan yang lebih tinggi. Kemudian, semua kehidupan di ibu kota akan dimurnikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibir saat berbicara. Ras manusia adalah yang terkuat di seluruh dunia, dan ibu kotanya penuh dengan pembudidaya yang kuat. Mereka juga memiliki bakat terbaik dalam berbagai profesi. Jika kota ini disempurnakan menjadi pil darah dan ditelan, itu akan cukup bahkan bagi monster terkuat itu untuk naik ke level baru. Dia tidak punya kesempatan untuk berbagi, jadi dia lebih suka tidak ada yang bisa berbagi lagi. Dia bahkan berharap iblis Zuan ini bisa menyingkirkan semua monster lainnya, sehingga mereka bisa menemaninya dalam kesengsaraannya. Sang Qin dan Zheng dan merasa ngeri. Tempat ini terlalu menyeramkan. Jika bukan karena Zuan secara tidak sengaja menemukan rencana ini dalam perjalanan pulang, siapa yang tahu berapa banyak nyawa di ibu kota yang tanpa disadari akan dimurnikan menjadi pil. Zheng dan pernah menjadi bos dunia bawah di kota Bright Moon dan telah melihat segala macam metode yang jahat. Namun dibandingkan dengan monster-monster ini, dia merasa seolah-olah semua yang mereka lakukan sama polosnya. Dengan permainan bayi, jika kau di sini untuk menanyakan apakah kakak Zu kembali, bagaimana kau akan menghubungi Raja Wabah jika kau menemukan sesuatu? Sang Qin dengan tajam merasakan kontradiksi di balik kata-kata monster itu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa komunikasi hanya satu arah, tetapi jika benar-benar tidak ada cara untuk menghubungi, bagaimana mereka bisa tahu jika dia telah menemukan sesuatu? Tetua berkaki seribu langsung panik. Aku tidak berbohong padamu. Saya benar-benar tidak punya cara untuk menghubungi Raja Wabah atau Roh Kiamat secara langsung. Namun, aku diberi cara lain untuk menghubungi mereka jika aku mengetahui bahwa Bupati telah kembali. Bagaimana? Dengan menyalakan 9 batang dupa khusus di depan kuil Tao, Zuan mengikuti arah pandangannya dan melihat 9 batang dupa yang sangat tebal. Semuanya setinggi beberapa meter dan setebal lengan bayi. Terkejut, ia berkata, nyalakan lilinnya sekarang. Iklan oleh Pub Future. Zheng dan Sang Qin tercengang, namun Sang Qin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir, "Ah Zu, bukankah itu agak berisiko?" Kembalinya Zuan adalah sebuah rahasia. Keberadaannya masih belum diketahui oleh musuh saat ini, tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk memberitahu monster tentang keberadaannya, itu pasti akan berbahaya. Zuan terkekeh. Tidak apa-apa. Ketika tetua berkaki seribu melihat bahwa dia tidak bercanda, dia segera mulai berpikir sendiri. Jika dia membakar dupa dan menghubungi Raja Wabah dan Roh Kiamat, dan mereka datang untuk melawan Zuan, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mundur 1000 langkah, bahkan jika Raja Wabah dan Raja Kiamat tidak dapat menang melawan Zuan dan terbunuh, setidaknya dia akan menyeret beberapa orang bersamanya, yang tampaknya juga tidak terlalu buruk. Saat dia menyadari hal itu, dia merasa semakin bersemangat. Dia mengirim beberapa boneka mayat untuk berlari ke pembakar dupa di luar aula utama dan menyalakan 9 batang dupa. Zuan tidak bergerak, sebaliknya, dia menutup matanya, melepaskan sepenuhnya indera keilahiannya.
Dia telah memeriksa lilin-lilin itu sebelumnya. Selain sedikit lebih besar dari biasanya, lilin-lilin itu bukanlah harta karun yang istimewa. Jadi, jika lilin-lilin itu dimaksudkan sebagai sinyal, pasti ada seseorang di dekat kuil Tao yang dapat melihatnya. Lilin-lilin itu bahkan bisa saja bersembunyi di dekatnya. Itu berarti selama dia memperhatikan kapan lilin itu dinyalakan dan siapa yang memperhatikan lokasi ini dengan saksama, dia dapat melacaknya dengan mudah. Biasanya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun kuil Tao ini berada di tempat terpencil dan sunyi, kuil itu tetap berada di ibu kota, sehingga sangat sulit melacak setiap orang yang datang dan pergi. Namun, hal itu tidak terlalu sulit bagi Zuan saat ini. Indra ketuhanannya diam-diam meliputi segala sesuatu di sekitarnya, dari jalan terlebar hingga gang tersempit, dari pedagang asongan hingga anak-anak yang lewat, para gelandangan yang bergegas ke sana kemari. Bahkan ayam, anjing, dan kucing pun tidak luput dari pengawasannya. Tak lama kemudian, ia melihat belasan orang mencurigakan sedang melihat ke arah dupa raksasa yang menyala. Ia membagi indera ilahinya ke beberapa jalur untuk mengikuti mereka. Begitu saja, 1 jam berlalu sebelum dia membuka matanya lagi. Lalu, tetua berkaki 1000 menatapnya penuh harap. Saat ini, dialah yang paling berharap Zuan dapat menemukan Raja Wabah dan yang lainnya. Kamu tertipu, kata Zuan acuh tak acuh. Sang tetua berkaki 1000 tercengang. Tepat saat itu, Zuan menjelaskan kepada 2 orang di sampingnya, saya melihat ada sekitar selusin orang yang melihat ke arah ini setelah lilin dinyalakan. Namun, ketika saya mengamati mereka dengan saksama, mereka bukanlah monster, dan hanya tertarik pada ukuran lilin. Saya juga mencari lebih jauh, tetapi saya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lalu apa tujuan lilin-lilin ini? Zeng Dan bertanya dengan bingung. Itu hanya tipuan untuk membuat tetua berkaki 1000 tampak lebih meyakinkan. Kalau tidak salah, metode pengawasan mereka yang sebenarnya seharusnya ada di tubuh boneka mayat yang digunakan tetua berkaki 1000. Kalau sesuatu terjadi pada boneka mayat itu, mereka akan tahu aku sudah kembali, jelas Zuan. Roh kiamat dan Raja Wabah mungkin takut akan kekuatannya, khawatir tetua berkaki 1000 tidak akan mampu melarikan diri dari Zuan sama sekali, jadi mereka mengatur semua hal ini. Zuan mendesah. Doomsday Spirit dan Plague Monarch benar-benar menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Mereka bahkan membodohi rekan-rekan mereka sendiri. Iklan oleh Pub Future. Tetua berkaki 1000 juga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Ia segera mulai mengutuk keluarga kedua orang itu dengan penuh semangat. Karena monster itu sudah tidak berguna lagi, Zuan melambaikan tangannya dan menghapus jiwanya. Bisa dibilang, ini adalah bentuk balas dendam bagi orang-orang malang yang sebelumnya telah menggunakan kuil Tao ini. Tepat saat itu, Sang Qin dan Zeng Dan berkata dengan ekspresi khawatir, karena kita sudah terekspos, kita akan berada di tempat terbuka, rentan terhadap serangan, sementara mereka dapat merencanakan dengan bebas dalam kegelapan. Kita tidak bisa melakukan apapun selain bereaksi secara pasif. Temukan cerita baru di Nove Elbin C. Om. Tidak perlu terlalu khawatir. Situasi yang paling berbahaya adalah saat kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Zuan tersenyum meyakinkan pada keduanya. Sekarang aku setidaknya telah memperoleh banyak informasi berguna tentang mereka, dan aku secara pribadi telah mengalami betapa licik dan liciknya mereka. Aku jauh lebih siap menghadapi mereka sekarang. Mata Sang Qin bersinar cemerlang. Kakak Zu selalu begitu tenang. Kepercayaan diri alaminya sungguh mempesona. Zeng Dan juga tersipu. Namun, ketika dia melihat ekspresi Sang Qin, dia berpikir, apakah wanita ini sedang berahi lagi? Apakah kamu benar-benar harus melakukan sejauh itu? Bukankah Zu hanya, yah, dia cukup tampan. Tak lama kemudian, Zuan membawa kedua wanita itu kembali ke kediaman Sang. Ia membentuk beberapa formasi di sekeliling mereka dan memberi mereka beberapa harta karun pelindung. Monster-monster itu masih bersembunyi, jadi kalian harus melindungi diri kalian dan Sisi. Formasi dan harta karun ini tidak akan mampu menahan monster terkuat terlalu lama, tetapi masih cukup lama baginya untuk bergegas kembali selama dia masih berada di ibu kota. Insiden tetua berkaki 1000 telah mengingatkannya pada sesuatu, yaitu bahwa monster itu sama sekali tidak bermoral. Karena itu dia harus menyiapkan beberapa tindakan balasan. Ketika dia merasakan bahwa dia akan pergi lagi dari nada bicaranya, Zeng Dan agak enggan. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi lagi? Ya,
Saat saya mencari Plague Monarch dan Doomsday Spirit, saya melihat sesuatu yang mendesak. Aku harus segera pergi menyelamatkan seseorang, kata Zuan cepat. Apa yang terjadi? Sang Qin dan Zheng dan buru-buru bertanya. Sesuatu terjadi di kediaman Jiang. Raja Wu memimpin pasukan untuk menggeledah tempat itu dan menangkap seluruh klan. Suara Zuan terdengar dingin. Apa? Zheng dan Sang Qin sama-sama terkejut. Sang Qin berkata, Paman Jiang sekarang adalah kepala sekretaris agung dan dia selalu memiliki prestise yang sangat tinggi. Dia juga memiliki hubungan dengan berbagai klan melalui pernikahan. Apakah Raja Wu mencoba memulai pemberontakan? Dia telah menerima banyak perhatian dari Jiang Luofu saat dia berada di akademi, dan sangat bersyukur. Bagaimana mungkin dia tidak panik ketika mengetahui bahwa sesuatu yang begitu serius sedang terjadi pada klan Jiang?